Oke, di sini saya mau jelasin pada teman-teman semua gimana caranya kalau kalian mau kerja di bidang IT. Di bidang IT sendiri ini ada banyak spesialisasinya. Ada front end, back end, DevOps, terus ada database engineer, machine learning engineer, dan lain sebagainya. Terus juga di front end sendiri ini ada banyak spesialisasi lagi di front end. Misalnya front end mobile iOS, front end mobile Android, terus juga front end web, front end desktop, itu ada banyak banget. Nah, di sini saya mau bakal contohin gimana kalau misalnya kalian mau jadi front end engineer website, web developer lah ya. Oke, di sini untuk roadmapnya kelihatannya banyak banget ya. Sebenarnya ada beberapa inti aja. Kalau kalian udah paham itu, kalian bisa jadi front end engineer. Oke, di sini saya jelasin. Oke, kalau kalian bener-bener nol banget, nggak paham internet, cara kerja browser, terus belum tahu domain itu apa. Nah, ini kalian perlu pelajarin dulu nih, yang di section yang pertama. Kalian pelajarin dulu browser itu apa, terus HTTP itu apa, pelajarin lagi hosting itu apa, sama domain itu apa. Kayak DNS ini bisa kalian pelajarin nanti aja. Setelah kalian udah paham, pelajarin basic-basic HTML. Mulai dari bikin paragraf itu gimana, bikin heading satu gimana, bikin header kayak mana, terus bikin list gimana, bikin table kayak mana, bikin form kayak mana. Intinya kalian pelajarin basic-basic HTML. HTML itu sebenarnya apa? HTML itu kalau bisa kita bayangin ya, kalau di dalam tubuh kita ini, HTML itu adalah sebuah kerangka, pondasi untuk membentuk tubuh kita. HTML itu intinya kayak gitu. Terus kalau kalian udah bener-bener paham HTML, oh ya, untuk belajar HTML ini berapa lama? Pengalaman saya mentoring seseorang dengan waktu pertemuan 5 jam di setiap minggu, hanya dalam waktu sekitar 2 mingguan lah. 2 mingguan dia udah paham sama HTML. Oke, selanjutnya belajar CSS. CSS itu digunakan gimana? Jadi CSS itu digunakan untuk melakukan styling pada website yang udah kita buat. Jadi kita buat HTML tuh, buat kerangkanya. Kemudian kalau kita mau kasih warna, kalau kita mau kasih border, terus kita mau kasih border radius, itu kita ngelakuinnya di CSS. Nah, di sini CSS-nya kalian bisa pelajarin basic-basicnya, terus coba bikin layout. Layout tuh maksudnya bentuk web kayak gini ya. Nih, bentuk web kayak gini. Buat yang simple-simple dulu aja. Kemudian pelajarin lagi CSS Flexbox. Bagus lagi kalau kalian pelajarin CSS Grid. Tapi sebenarnya dengan CSS Flexbox aja, kalau kalian ingin cepat, ini udah cukup. Lalu kalian perlu pelajarin yang namanya JavaScript. Nah, JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman. Dengan JavaScript, website yang kalian buat bisa lebih interaktif. Maksudnya interaktif itu kayak mana? Misalnya ketika kalian melakukan klik sesuatu, klik button misalnya, nanti ada satu elemen HTML yang menghilang atau warnanya berubah. Seperti itu, kurang lebih. Dengan mempelajari tiga ini, HTML, CSS, JavaScript, sebenarnya kalian udah bisa bikin website kayak gini. Ini pengalaman saya ngajarin seseorang sekitar 2 bulanan lah belajar HTML, CSS, JavaScript. Dia udah bisa bikin landing page semacam kayak gini. Dan itu benar-benar dia bikin sendiri gitu loh. Bukan ngikutin apa yang saya contohin, tapi saya arahkan kamu pakai logika kamu sendiri, kamu pakai cara kamu sendiri, tapi buat yang kayak gini. Dan akhirnya dia benar-benar bisa bikin landing page yang kayak gini. Itu kurang lebih belajar sekitar dalam waktu sekitar 2 bulanan lah. Karena untuk bikin landing page kayak gini sebenarnya cuman butuh HTML sama CSS doang. Belum perlu banget sama si JavaScript. Oke, saya rasa ini cukup dulu ya untuk versi basicnya. Nanti akan saya bahas lagi versi yang lebih advance-nya itu kayak mana.